Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesuai dengan apa yang kita rencanakan bahwa sepanjang Ramadan ini lebih kurang 12 kali atau 13 kali pertemuan, Senin, Selasa, Kamis, kita khususkan kajian kita atau ta'lim kita kepada memahami, mempelajari, memahami Al-Quran sebagai petunjuk. Berarti kajian Senin yang biasa, kita belum maram atau masalah yang berkaitan dengan setelah kematian, dan hari Selasa tafsir serta hari Kamis Riyadhus Shalihin kita libur khusus Ramadan. Itu tafsir ayat-ayat doa. Kita pilihkan, kita cari doa-doa yang populer, yang sering kita baca tapi perlu kita pahami dalam Al-Quran. Maka karena Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, juga bulan pengabulan doa, sekaligus juga bulan ampunan. Kita gabung pada pagi hari ini dengan mempelajari kitab surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat yang ke-23, doa populer. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, halaman 153, ayat 23 di atas sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Halaman 153 ayat 23. Ayat 23. Mari kita pahami. Qala, keduanya berkata, yaitu Nabi Adam dan istri beliau Hawa, Rabbana, wahai Rabb kami, Tuhan kami, zalamna, telah menzalimi kami, anfusana, akan diri kami sendiri, wa in, dan jika, lam tidak, dan jika tidak taghfir, engkau mengampuni, lana, bagi kami, wa tarhamna, dan tidak engkau beri rahmat kepada kami, lanakunanna, niscaya sungguh adalah kami minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi.
Ini adalah doa Nabi Adam. Itu tatkala Nabi Adam alaihissalam melanggar larangan Allah, dikatakan la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, begitu kira-kira bunyinya kepada nenek moyang kita Nabi Adam, la taqraba, jangan kalian berdua mendekati, yaitu Nabi Adam dan istri beliau Hawa. Bukan Hawa, ha waw, alif hamzah Hawa. Cuman karena bahasa Indonesia sama saja Hawa dengan Hawa. Kalau nafsu, keinginan-keinginan yang tidak pernah kunjung puas, tidak pernah berhenti, Hawa. Ha besar waw ya Hawa. Ini Hawa. Jika pada istri beliau dan istri beliau difirmankan Allah aturan di surga, ada larangan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Surat Al-Baqarah ayat 35, berkata kami wahai Adam, uskun, tinggallah engkau, wa zaujuka, bersama istrimu, di jannah ini, itu surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makalah oleh kalian berdua dengan nikmat berbagai macaman surga, haitsu syi'tuma, mana saja yang syi'tuma kalian inginkan, makan semuanya, bebas. Hanya satu larangan, itu wala taqraba, dan janganlah kalian berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Fatakuna, maka jadilah kalian berdua nanti jika mendekatinya, apalagi memakannya, termasuk orang yang zalim. Al-Baqarah ayat 35. Itu bunyinya. Dapat kita ambil suatu pelajaran, larangan itu tidak berapa. Malah dapat dikatakan larangannya satu di surga. Jangan melanggar, itu jangan mendekati pohon ini. Yang boleh, yang halal banyak, yang nikmat luar biasa, tapi yang satu itu menarik. Itulah namanya kekepoan. Itu biaya-biaya kepo. Apa-apa tolong masuk ini banyak, Pak. Keingin tahuan, kenapa, ada apa, dan mengapa. Kenapa dilarang, ada apa. Dan disitulah iblis masuk. Panjang kisahnya, hebat ceritanya bagi orang yang pandai menceritakan. Ujung-ujungnya Nabi Adam dan istri beliau Hawa memakan itu. Jangankan mendekati, malahan memakan. Yang dilarang apa? Mendekati. Sebab kalau sudah mendekati itu sudah tepi jurang. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Nanti kalau didekati, di pinggir-pinggirnya nanti jatuh kepada zina. Jangan dekati, artinya itu kan tindakan preventif. Sadu zarai namanya.
Jangan sampai terjerumus. Itu ke tengah-tengah lah, jangan ke tepi-tepi nanti jatuh. Cuma di situ, itu pula garisnya. Hasilnya beliau memakan, dan itu berarti beliau melanggar, tidak taat, tidak betul. Maka artinya beliau keduanya bermaksiat. Jangan maksiat bahasa kita. Kalau maksiat bahasa kita adalah berzina. Maksiat itu durhaka. Beliau durhaka, tidak taat, tidak patuh, asa namanya. Asa, beliau durhaka, tidak patuh, tidak taat. Langsung efeknya, akibatnya dialami. Itu tanggal pakaian beliau berdua, maka bertelanjang. Yang patut amat sangat kita syukuri, kita melanggar, kita berdosa, lain tak nampak langsung efeknya. Kok melanggar dulu lah kita, kok bertelanjang orang Indonesia banyak. Itu hanya cie pohon. Ikun di Indonesia aku tak boleh tebangnya pohon saudara. Habis pohon tebangnya. Itu bukan hanya cie, itu orang adonan ipanje orang tang durian kami banyak. Nah, karena Allah itu bersifat halim, hilmun, tidak terburu, tidak tergesa menjatuhkan sanksi dan siksa. Karena dia adalah halim, itu makanya kita anak cucu Nabi Adam itu tidak langsung dihukum, diberi sanksi lantaran dosa, tapi dibiarkan, memberi peluang kesempatan. Itu wajib disyukuri itu. Wajib kita syukuri. Sebab kalau model Nabi Adam kita, kalau bahasa kampung ambo gage wak zadolanya. Berarti lanjang gage. Cuma pelanggaran gitu lebih-lebih daripada Nabi Adam. Tak cie tu. Maka jibun lah kayak gitu. Lalu beliau sadar. Sadarku datangnya kan setelah terjadi. Menyesal ke beliau, tapi beliau tidak tahu caranya, bagaimana caranya menunjukkan penyesalan, meminta ampun dan segala macam lah. Di situlah letaknya fatalaqqa Adam, lalu beliau menerima beberapa kalimat daripada Allah untuk beliau ucapkan sebagai menyatakan penyesalan sekaligus minta ampun. Ini dia kalimatnya. Bunyinya Rabbana zalamna. Nah, la bersahua. Zalamna. Kita pelajari dulu anan zalamna, zalim, kami zalim. Zalim itu secara bahasa artinya kalauan terang. Gelap namanya zulma. Zulmun, kegelapan. Kegelapan zulmah. Kadang-kali kita sering mendengar minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Jadi lawan nur adalah zulmah, jamaknya zulumat. Dan kezaliman, azulmu namanya kezaliman, kegelapan. Lalu para ulama-ulama ahli bahasa membuat suatu takrif, definisi. Apa itu zalim? Hampir-hampir mirip semua definisi. Antara lain adalah maknanya wada'u syai', meletakkan, menempatkan sesuatu
fi ghairi mahallihi, pada tempat yang tidak semestinya. Menempatkan sesuatu pada tempat yang bukan pada tempat yang semestinya, atau bukan pada tempat yang semestinya. Maka terjadilah ketika orang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, terjadi namanya kesalahan, pelanggaran. Itu yang disebut dengan zalim. Al-muhtas, yang dikhususkan untuknya. Ringkasnya, ketika kita menempatkan sesuatu tidak pada tempat yang seharus semestinya, namanya zalim. Zalim. Tapi kalau zalim bahasa awak, maniayo. Jadi agak sempit zalim yang kita ambil daripada bahasa Al-Quran, bahasa hadis, menjadi bahasa agak sempit dua pengertiannya. Padahal zalim itu maknanya luas. Karena zalim dawak itu adalah maniayo orang. Rupanya zalim itu luas pengertian. Kapan saja orang meletakkan, memasang, menempatkan, memakai sesuatu tidak pada tempat yang seharus semestinya, ketika itu dia sudah zalim. Apakah dia mengurangi atau menambah melebihi, atau memaling dan menyimpangkan sesuatu, maka tak pas lagi kan, tak di tempatnya lagi kan, menzalim dia. Berarti kapan saja orang yang menyimpangkan, menyelewengkan, mengurangi, atau menambah, atau malah merubah dan mengganti, ketika itu dia sudah zalim. Zalim Nabi Adam ko di ma zalimnya ko begitu kejualnya. Zalamna, kami zalim, menzalimi diri sendiri. Zalamna anfusana. Pelanggaran, tidak taat, tidak patuh, atau tidak melaksanakan sesuatu, namanya zalim. Jadi ketika orang melanggar aturan Allah, syariat agama Allah, atau larang Allah, dilanggarnya, diselewengkannya, disimpangkannya, dipalingkannya, dikuranginya, dilebih-lebihkannya, ketika itu dia zalim. Kenapa? Mau kau zalim? Balik ke definisi tadi. Mestinya aturan itu ditaati. Aturan itu ditaati. Perintah dilaksanakan, larangan dihentikan. Pas. Tapi ketika orang tidak menempatkannya, mestinya perintah dilaksanakan, malahan tidak. Mestinya larangan dihentikan, malahan dikerjakan. Berarti dia meletakkan tidak pada tempatnya lagi. Diselewengkan, disimpangkan, dipaling, dirubah, diganti, zalim semua. Zalim namanya. Maka siapapun yang melanggar aturan Allah, bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, dengan menunjukkan ketidaktaatan, tidak patuh, membangkang, mengeringkang, segala macam dan seterusnya, sehingga yang halal itu, yang haram itu didobrak, dilanggar, ketika itu dia zalim. Zalim.
Sampai situ tertengkok, itu non zalim. Jadi kalau kita melanggar aturan Allah, zalim. Ketika kita berdosa, zalim. Ketika kita tidak patuh, zalim. Ketika non haram-haram kita kerajukan, zalim. Zalim. Namanya zalim kepada diri sendiri. Kenapa zalim kepada diri sendiri? Akibat daripada pelanggaran itu tentu yang akan menerima sanksi, hukuman, azab, siksa adalah kita sendiri. Kenapa ayat diulang? Keperci muka sendiri. Jawab sendiri kanai. Jadi kalau kamu ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kamu akan berbuat baik untuk dirimu sendiri. Tapi sebaliknya, jika kamu berbuat jahat, buat jelek, buat keburukan, maka itu kan kamu sendiri yang akan in asa'tum falaha. Surah apa? Itu kan surah Isra' enggak? Surat Bani Israil atau Isra' surat ke-17 ayat 7. Enggak usah kita buka. Lama pula bukanya. Ayat barah kok betul betul lama. Pak dia sama-sama tua kan masalahnya. Isra' surat ke-17 ayat 7 bunyinya in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, ahsantum berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan untuk sesi lagi dah. Enggak, dan untuk orang lagi dah. Walaupun pada lahiriahnya kita menolong, membantu, magiah, melapangkan, meringankan, memudahkan dunia orang, lahiriahnya begitu. Tapi pada hakikinya, panennya sama dengan pada lahiriahnya kita mengolah bumi, memparancak bumi, sebenarnya untuk siapa? Untuk apa? Buah bijo yang kita campakkan ke bumi itu untuk bumi itu. Untuk siapa? Untuk awak. Balik kita cakap, kalau kamu berbuat baik untuk mu sendiri. Tapi wa in nasa'tum falaha. Dan jika kamu berbuat jahat, buat jelek, buat buruk, buat dosa dan seterusnya, iya. Asa'tum falaha. Maka itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat jahat itu akan mengalami bahayanya, efeknya, akibatnya kepada dirinya sendiri. Itu ketentuannya. Nah, ketika orang berbuat zalim, melanggar aturan Allah, tidak taat, tidak patuh, mengerjakannya haram dan segala macam, sebenarnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Hukumannya dia akan menanggung, dia akan menerima. Ke salah satu bentuk kezaliman. Zalim itu kan dibagi tiga. Zalim dibagi tiga. Pertama, az-zulmu salatatun. Zalim itu ada tiga. Kepada aku? Tiga. Pertama, zulmun la yaghfiruhullah. Zalim yang tidak akan Allah ampuni. Namanya syirik. Inna syirka la zulmun azim. Zalim kepada Allah namanya itu. Bamangko syirik namanya zalim. Karena tidak salah pasang. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa? Karena yang semesti seharusnya hanya Allah saja yang disembah, diibadahi. Tapi malahan selain Allah yang disembah, mempersekutukan Allah yang lain. Ketika itu dia kan zalim. Salah menyembah. Salah menempatkan, memasangkan penyembahan. Disembahnya batu, berhala. Kadang Jawi sembahnya. Syarianu li tahu.
Amo sedanu mencari tayangan Jawi batino pipis mandi nyusino. Bawa basampo. Ada. Asal tu menyembah. Pipis Tuhan itu. Kan salah pasang, bah. Jadi pelaku kesyirikan dia sudah salah menempatkan peribadahan penyembahan. Mestinya yang disembah itu adalah yang mencipta. Ini yang diciptakannya yang disembahnya. Ibaratnya petuang, ada yang memburu, ada yang rancak, ada yang menjiji, ada yang mencibir, ada yang membualang, ada yang mengerengkang, ada yang tegak pinggang, ada yang tegak lurus. Nyobe disembah. Kan salah sampai apa kok syirik. Jadi makanya katakan syirik itu kezaliman karena apa? Salah. Jadi balik ke definisi awal. Definisi awal zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya. Zalim. Makanya ketika kita membaca kalimat tauhid la ilaha illallah itu maknanya begitu. La ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kalau disembah selain Allah, sesuatu itu tidak berhak, zalim namanya. Aku kezaliman pertama, yaitu kezaliman yang tidak akan diampuni. Jika mati dalam keadaan seperti itu. Tapi jika sebelum mati dia taubat nasuha, dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan, taubat nasuha, menyesal, menunjukkan penyesalan dengan sebenar-benar menyesal, lalu mencabut diri daripada perbuatan itu, langsung berhenti, bertekad untuk tidak akan mengulangi, kemudian meminta ampun kepada Allah. Allah ampuni. Allah ampuni. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiati hasanat akana Allahu ghafurur rahim. Kecuali siapa yang beriman, yang tobat beramal saleh meskipun dia telah syirik, ya, walaupun dia syirik lalu dia tobat beriman dia lalu beramal saleh, maka Allah terima. Ya tubu ilallahi mataba, namanya Allah terima taubatnya. Tapi kalau mati dalam keadaan syirik, nah itu yang tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a. Allah tidak akan mengampuni jika Allah itu dipersekutukan dengan sesuatu. Surah An-Nisa kan ayat 48. Nah Allah tidak akan mengampuni itu. Itu zalim yang pertama. Zalim yang kedua namanya zulmun yaghfirhu. Kezaliman yang akan Allah ampuni jika Allah berkehendak. Yaghfiruhu. Zulmun yang akan Allah ampuni jika Allah berkehendak. Apa itu? Kelalaian kita. Kelalaian kita, dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Allah ampuni jika minta ampun setelah memenuhi syarat-syarat untuk minta ampun. Itulah Nabi Adam. Nabi Adam. Kezaliman yang akan Allah ampuni yaitu ketika orang melanggar aturan Allah, berdosa dia, lalu sadar dia, nyesal, minta ampun, Allah ampuni dosa. Itulah Nabi Adam. Apa itu kezaliman? Kezaliman merupa ketidaktaatan kita kepada Allah. Tidak patuh, meninggalkan sesuatu yang wajib-wajib. Sebab kalau meninggalkan sunat tidak zalim dah, yang wajib. Siapapun yang melanggar aturan Allah, tidak taat, tidak patuh, tidak melaksanakan perintah, justru larangan yang dilanggar, zalim.
Zalimnya kepada diri sendiri, Allah akan ampuni dosanya jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak mengampuni dosanya, tentu Allah beri dia ilham untuk taubat. Itu zalim yang kedua. Zalim yang ketiga, zalim yang tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah. Pasti nih dihukum, diberi sanksi dan balasan. Namanya zulmun la yatrukuhu, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Apa kezaliman seperti ini adalah la yatrukuhu, taraka yatruku. Zalim yang tidak akan dibiarkan. Apa itu? Kezaliman sesama kita. Bagaimana sesama kita? Itu tadi, melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang lain tersakiti, terganggu, tidak nyaman, tidak enak, baik fisiknya ataupun psikisnya, baik harta bendanya, anak-anaknya, keluarganya. Ini namanya zalim kepada sesama. Menipunya atau mengicuhnya, mengkhianatinya, itu zalim. Merampas hak-haknya, menodongnya, mengancam-ancamnya, memalak atau memalak, bahasa Indonesia aku memalak, malasi, memeras, pungli. Nah, itu dia. Itu zalim sama. Atau fisiknya kita ganggu, atau harga diri, kehormatan, kemuliaannya yang kita rusak di tengah ramai, dipergunjingkan, dituduh-tuduh, disebar-sebarkan aib cacat celanya, atau di framing, dibikin suatu lalu dituduhkan kepada orang itu, seakan-akan dia berbuat framing. Framing itu yang dialami oleh Pak Wak. Itu Pak Wak. Dia kan anu selesai lah. Kapan saja kita melakukan kezaliman kepada sesama, semenjak yang kecil-kecil sampai yang besar-besar, kok namanya zalim kepada sesama, mengakibatkan orang teraniaya, terganggu, menderita, sengsara, sakit, bahkan ada sampai kepada tingkat orang bisa mati, tersiksa, hak-haknya dikebiri. Kalau bahaya nanti dia kira pemimpin. Bahaya pemimpin, menyesal. Orang yang jadi pemimpin itu tidak ada yang tidak menyesal, sangat menyesal. Karena jarang orang yang seperti Umar bin Khattab, seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti Abu Bakar, jarang. Tidak ada satu pemimpin yang tidak menyesal, akan menyesal nanti. Kenapa dia mau menjadi pemimpin 5 tahun saja? Jadi pemimpin 5 tahun akibatnya menyengsarakan kalau tidak adil. Itu makanya pemimpinnya adil itu mendapat tempat yang istimewa. Lalu dikatakan ini la yatrukuhu, nanti di akhirat diperkarakan, di sidang dimintai pertanggungjawaban, menuntut. Artinya kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, yakni nanti akan diperkarakan, disidangkan, diadili, diterima pengaduan-pengaduan orang yang telah teraniaya. Apa kok sangat baliknya kau? Yang jak sasak dapur awak ke para orang tidak mengecek, pinya tidak rela. Nanti nya datang ke kira. Ya Allah, sasak dapurnya yang suano agak semeter ke sawah ke para ambo. Tapi mau tidak bisa ngecek, mau bagak suaminya orang Baladiang, anaknya
Nang gadis tu labih lo pada mak no mentun pengaduan ku dia akhirat. Baca Pak. Si anaknya nang gadis tu alai labih lo muncung no pada maknya kami tidak bisa melawan. Tapi orang ko ndak mau menerima sebab dia ambil. Dia dijanjian tak dijanjian pasti nanti dia akhirat tak ditinggal, tak dibian. Awas ku dia akhirat, tak perlu dia awas-awaskan. Memang kad dikira mati kan. Coba bayangkan bara banyak orang tanayo dawa. La yatrukuhu. Allah tidak akan membiarkannya begitu saja, tapi pasti akan diperkarakan. Carilah pengacara aku dia. Kalau pengacara Pak Wak banyak kini kau. Mudah-mudahan sukses Pak Wak kau. Saya tahu Pak Wak. Jadi kira carilah pengacara nang kembela. Ngadu orang. Aku yang bikin orang sansai. Sansai. Muflis bangkrut. Bangkrut nanti dia kira. Hati-hati. Termasuk orang nan sakit gara-gara muncul awak. Dituduh, dihina, dicaci, disebar-sebar berita. Itu parah. Itu yang melamakan nanti dihisap. Bagi Allah tidak lama, tapi kita yang mengalami, ya binatang-binatang hidup. Binatang kan hidup kan? Binatang yang mengalami tindakan, perlakuan, perbuatan manusia. Tidak diterima oleh binatang. Dihidupkan oleh Allah, diizinkan dia mengadu. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Diizinkan mengadu. Hati-hati. Makanya Nabi perintahkan selesaikan di dunia ini. Siapa yang ada tindakan kezaliman di dunia ini kepada saudaranya sesama muslim, selesailah duniaku. Jalan nanti dia kira tidak gampang dia kira itu doh. Pengadilan dunia selesai waknya. Man kana 'indahu mazlamatun li akhihi falyatahallal minha. Siapa yang telah pernah berbuat suatu kezaliman kepada saudaranya sesama muslim, maka minta rela, minta halalkanlah kezaliman itu kepada saudaranya itu. Sebelum tiba ke tu tidak bisa alai dunia. Kena dia akhirat. Dia akhirat. Oi. Tunggu lo. Tadi buat mainan hantu nak berizinan lo. Entah lah. Kau zalim tu. Minta maaf ke ibu. Meca. Zalim cukup kan selesai tak? Jadi yang bikin lama di akhirat kita tegak berdiri di hisab itu, semua orang menuntut, mengadu. Allah yang maha adil akan menghukum dengan seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Para istri juga menuntut di akhirat suaminya yang tidak memenuhi tanggung jawab. Kalau suami kini kali bertanggung jawab saudara. Kalau beranak 10 kan, kalau bertanggung jawab. Kira itu bahayanya kezaliman yang ketiga. Jadi Nabi Adam alaihissalam zalim, beliau zalim yang tadi Anfusana itu zalim karena melanggar aturan Allah. Jadi siapa yang melanggar aturan Allah, tidak taat, tidak patuh, atau kewajiban tidak laksanakan, tergantung tingkat kezalimannya. Ketika itu namanya zalamna anfusana.
Bisa tertengok? Kalau kita baca doa ko, nantakana dawa ndak meninju orang dah. Ndak mencibi orang dah. Ndak manukuk-nukuk badan dah, ndak basanyak-sanyak. Tu zalim bahasa awak. Zalim kepada diri bahasa awak. Tapi zalim anfusana sikot lah kita melanggar aturan Allah, tidak taat, tidak patuh, berdosa, berbuat maksiat kepada Allah. Itu anfusana jadi. Jadi kalau kita baca Rabbana zalamna anfusana, bayangan dosa-dosa wak kepada Allah. Dosa wak kepada Allah. Sajak muda sampai semuda kini. Kelalaian kita, kelengan kita. Awak ketika muda kan semua dulunya. Lentur boleh kan? Semua tu. Adu-adu memang ketika muda nanti. Bukan hanya otak malam-malam ba kerajuan. Sambayang nan tinggal puasa ulun terbaik. Abok poni. Oi. Abok poni. Ikan poni tu tak? Abok ni di bawah tu boleh membaca. KTB. Lain lagunya tu, Auto APD lagunya. Auto APD. Itu lagu. Bayangkan, kau semuanya ada mana? Zalamna anfusana. Sebab kita nak syirik dah. Kalau syirik itu kezaliman terbesar kepada Allah. Dan awak nan syirik menyembah selain Allah nak ada dah. Tapi nan zalamna anfusana dalam artian melanggar. Bahkan kewajipan banyak nan tercicir, banyak tinggal, lu menjapui-japui, lagi japui nak muah no. Ya, alulai pelanggaran-pelanggaran di sana sini. Selain daripada kepada sesama. Kalau sesama bukan zalamna. Sesama itu tidak zalamna dah. Sesama itu mana yang kawan? Itu berarti kita melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan orang menderita. Itu. Jadi kalau kamu baca doa aku jo, Rabbana zalamna anfusana nantabaya nantagabara dosa awak kepada Allah. Pelanggaran awak, ketidaktaatan awak, atau kewajipan-kewajipan yang tercicir yang tinggal, dan larang-larang yang haram yang kita kerajuan zalamna. Kalau kau dah minta maaf, Allah tidak akan memaafkan sebelum kita saling menyelesaikan. Kalau di akhirat perkara bayi nanti ia amal saleh. Ya, mencilok, merampok, korupsi, menipu, mengicuah, berkhianat, tidak amanah. Semuanya, baca semuanya. Manungkai, manohok, menyipaan, mahantaman, manjatuan orang, menyebar-jebarkan aib, cacat, celah, kelemahan kekurangan orang, membuat, menuduh-duduh, itu semuanya zalim kepada sesama. Itu minta rela, minta maaf. Tidak mau zalamna kepada Allah. Sebab kita bersalah bukan hanya kepada Allah, tapi kepada bedanya Allah dan manusia itu. Allah maha pengampun, kalau manusia maha pendendam. Semua itu bukan manusia lah. Manusiaku maha pendendam. Kalau Allah maha pengampun. Itu payahnya wak. Kalau minta maaf kepada Allah, Allah maafkan. Kalau minta ampun kepada Allah, Allah maha pengampun. Tapi kalau kau orang, cubalah kena balik. Sampai mati tak kena mawahnya. Itu benar sakit hati waktu. Mungkin tak lah sakit. Kalau cuba kan.
Dibawa mati. Satu-satunya yang bisa merelakan memaafkan orang beriman. Sabutnya sadar nyo lebih salah lah kurang. Tapi ada yang tidak memaafkan nanti di pengadilan akhirat ditimbang oleh Allah. Kau zalim kepada orang. Jadi zalamna yang dituju dalam ayat adalah kita melakukan pelanggaran. Apakah kewajiban atau yang dilarang yang kita langgar, termasuk semua kelalaian, kelengan kita kepada Allah tercakup ke dalam kata-kata zalamna. Dua kerjanya zalamna namanya. Rabbana zalamna. Kau barik juga ya. Minta maaf, minta rela, minta halalkan. Ada yang bisa dikecil, ada yang tidak. Kalau dikecilkan kesalahan kita kepadanya, kalau makin meruyaknya tidak usah kecil. Tidak usah kecilan, bayi yang sebalik. Diam-diam bagian balik. Buat bayak kenya, sering-sering menuanya. Di samping kita minta ampun. Minta maaf secara global. Awak dia banyak bagawa koha, nguncuang koha. Pandai lah ibu ngecek. Tapi kecian, tapi gunjian bagai koha. Bagus sama melah ni, sama melah. Jadi tarang kenyo, ameh kau 3 kilo dulu dia mengicu aja tarang kenyo. Nak muah semua kan. Bayi saya lembek-lembek, diam-diam. Kemancilui. Suami kau dia dulu melarian dulu je. Jangan baca lagi nya. Diam-diam saya. Ada yang bisa disabui. Petang kami ke rumah, cari ada rumah. Nampak kami petang paweh lama berbuat cik kami ambil saya. Tu bisa kecil orang. Tapi kalau ameh mentuna nak muah dah. Kami patiak sebungus tangkai petang baru Allah itu biasa no zaman. Biasa kan? Jadi ada meminta maaf tu bisa dibuka. Ada kalau disabut makin maruyak makin dalam. Ya, kau masalahnya kau macam kau jadi. Putus sekali itu kan? Itu kezaliman. Jadi balik kita ke jika zalamna anfusana. Berarti doa alam Quran ko harus tahu loh kita. Kalau bahasa orang kriminalnya kronologisnya. Asa usuanya. Siapa nama doa? Apa asa usuanya? Kama arahan doanya. Ndak basin tuang men dah. Doa kadang-kadang doa aku bapupuah meh. Kadang-kadang tampaknya tak pas loh dah. Tak pas tampak. Sia campur ada. Menua masa menua marak pulai wa baca banala tu akhizna segala macam. Tak pas. Mana pe marak pulai itu dua nilai elok dar rencak, gembira-gembira. Berkahir rumah tangganya Allah, rukun-rukun damai-damai. Tak kau banala tu akhiznanya inasina akhtana. Kamu apanya? Jadi kadang-kadang dia dapat bahagia teri. Kalau kaji ada orang kampung ambo tapi tanpa menyebut nama, tidak menunjuk siapa orangnya. Baik melah kok nama keterima Allah bikonya no. Kan tak rahat. Suka hindak. Kok nama yang diterima Allah melah biko. Dan jale malah di kerajuan sadalalnya malah di amalan malah dibaca. Tentang kau makasih tak? Itu sudah Allah ambil dia lah kan aja. Balik atunan doa, para lu doa kita pelajari. Mumpung di bulan Ramadan, anfusna zalamna
Wa illam taghfir lana. Nanti kalau bertanya kita sediakan waktu. Wa illam taghfir lana, dan jika tidak engkau mengampuni bagi kami dosa-dosa kami itu, wa tarhamna, dan tidak pula engkau rahmati kami, ujungnya tuh, lanakunanna minal khasirin, pasti sungguh kami termasuk orang yang merugi. Jika tidak engkau ampuni, namanya taghfir lana, taghfiru. Anan taghfiru, orang terjemahkan maksudnya ampun. Anan ampun, mandara ampun kalau susah, anan ampun. Ya, kalau minta ampun kau kan supaya jadi lakak orang tak, supaya jadi rambah orang, ampun namanya. Taghfir ko, orang terjemahkan bahasa asal kata taghfir ko menutup, engkau tutupi. Manyau menutup. Kuah. Bahasa manyau ko namanya gafara. Bengah? Gapara manyau, bama ko disauk ditutup supaya tidak nampak, satu. Bama ko disauk ditutup untuk menjaga no, memelihara no, supaya nak tinggal di banak wa cukup piah wa. Jadi di kapal lombo lah boleng seperanam, supaya jangan nampaknya bolehnya. Lalu di hari panen kadang-kadang hujan supaya jangan damam. Kalau tak, seolah balik. Itu namanya memelihara. Nampak tamu, jangan nampak. Yang kedua, memelihara. Itu hanya menutup. Itu nang gafara. Maka bernamalah mighfar, alat yang dipakai untuk menutup mighfar. Sehingga helm, topi baja bagi tentara itu namanya mighfar. Sebab itu fungsi untuk menutup supaya jangan nampak, sekaligus memelihara, menjaga, melindungi. Tetangkok ada dosa mentulah. Dosa ko kita minta kepada Allah agak jutui, jangan nampak. Nampak dorang malu wak. Ada banyak dosa wak ni tutup Allah tanpa minta. Sampai kini tak tahu orang dosa wak. Kecuali wak yang mencari Tuhan. Jadi kalau wak berdosa jangan cerita orang kurang. Berarti membuka tutupan Allah. Itu kan pindah menjijik orang belakang, tak? Halo? Kan pernah menjijik orang belakangnya. Sampai kita tahu orang tu wak jijiannya. Itu Allah wak. Baik maksiat, baik dorako, baik dosa sama wak. Baik dorako, baik maksiat, bagaimana, begini. Tak ada orang yang tahu ketika itu Allah tutup. Atau ketika Allah terlangsung baik maksiat, jangan sampai terbuka tahu orang. Atau orang yang tahu jangan sampai dibukanya. Ampunkan dosa kami. Tutup ya Allah. Itu minta tutup. Supaya dosa yang ada itu jangan terbuka, jangan nampak malu. Itu makna pertama minta ampun. Itu nak minta ampun. Namanya ighfir lana. Allah maghfir li dzambi. Ya Allah ampunkan dosaku. Jangan nampakkan. Jangan tahu orang. Malu biko. Itu makna pertama daripada minta ampun. Bagaimana kita tarang tak itu supaya nak tahu lah kita jangan ampun ku ampun. Ya Allah ampun. Kadang-kadang melina lon cik matur. Bang kulina cik matur dek pandai tukang bawa doa. Dek pandainya orang tukang namanya tukang orang kapal soko namanya. Diundang penceramah yang pandai memangki nama wak. Anunya muasabah. Pandai muasabah tukang bawa doa lah tanulah. Itu emosi yang kalau anda sadar.
Kalau sadar, terbayang doa kesalahan kelana awak. Ndak ni petangi orang menangis orangnya. Kalau mau sabar kan dipetangi orang awak. Emosi sesaat. Jadi minta ampun kepada Allah namanya kan istighfar. Istighfar, meminta ampun. Minta ampun, meminta agar Allah menutupi dosa. Bang kau minta tutupi dosaku buruk. Dosa tu busuk. Itu tuh. Dosa itu menghitamkan hati, memekatkan jiwa. Karuah, tutui. Iya. Orang kalau berdosa hatinya hitam. Tutui pada Allah. Dihilangkan nanti dengan istighfar dan zikir-zikir. Dosa aku bah? Nak dapat mulai. Menghitamkan hati, memekatkan jiwa. Memekat kau bahasa awak. Pakai. Tutup. Ada orang yang semalam berdosa, tidak tahu orang maksudnya berdosa. Berarti Allah tutup. Besok paginya cerita kurang, dibukanya tutupan Allah namanya. Itu hadis sahih tu. Jangan buka tutupan Allah. Kenapa? Allah sudah menutup dosamu semalam. Pagi-pagi kamu bercerita. Berarti kamu yang membuka tutupan Allah. Kalau Allah ingin membuka, malam tahu orang. Taparogok tu orang. Disimbuhan orang. Tapi tidak tahu orang tu. Ketika itu Allah menutup. Untuk itu Allah tutup nampak orang. Tambah ya Allah kami menyasar. Begini. Ampunkan tutup manalah rapet-rapet. Yang kedua, minta ampun kau tujuannya untuk dipelihara, dijaga, dilindungi. Daripada dosa yang sama, kesalahan yang sama, dan kata datang tak mau ulang lagi. Dua tu. Tujuan menutup yang pertama, minta tutup, jangan nampak, jangan terbuka, jangan tersiar, jangan tersebar. Yang kedua untuk minta dipelihara, dijaga, dilindungi daripada akibat dosa. Akibat dosa apa? Azab, siksa, sanksi, hukuman itu akibat dosa. Minta kita dipelihara, dijaga, dilindungi pada akibat dosa, dan juga minta mohon kepada Allah agar dipelihara jangan terulang kerajo yang itu balik. Itulah istighfar. Astaghfirullah itu tu. Aku meminta ampun kepada Allah. Artinya aku minta kepada Allah agar Allah menutupi salah dan dosaku, agar supaya aku dipelihara, dijaga, dilindungi daripada dosa-dosa itu. Jadi tengok. Halo? Antun nah. Ampun. Bacanya macam-macam. Tapi kode doa Nabi Adam, Allah langsung yang mengajarkan, kau termasuk doa yang paling bagus dalam minta ampun. Allah yang langsung ajarkan Nabi Adam. Doa minta ampun kepada Allah daripada kezaliman. Pun. Yang kedua, watarhamna. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Tarhamna ko kan rahima menjadi yarham, tarham, engkau rahmati kami. Salah satu sifat Allah rahmat. Allah memiliki rahmat. Nama Allah Rahman, Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu rahmat. Orang terjemahkan masuk kita yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Allah mempunyai rahmat. Rahmat Allah sangat luas, mencakup, menjangkau, meliputi segala yang ada rahmat Allah. Rahmat Allah terbagi dua. Rahmat pertama sifatnya umum. Umum. Seperti semua makhluk mendapat rahmat. Tidak satu pun makhluk yang tidak mendapat rahmat. Anak-anak. Tidak satu pun yang tidak mendapat rahmat Allah. Namanya rahmat ammah. Rahmat umum. Rahmat umum. Kalau rahmat umum, asen. Tahu asen? Yang apa saja mendapat rahmat Allah, tanpa pandang bulu kafir atau musyrik, taat atau durhaka, bertauhid orang atau musyrik, semuanya disentuh oleh rahmat. Kenapa rahmat umum? Karena semuanya makhluk Allah. Allah itu Rabbul Alamin. Semuanya dapat cahaya matahari, semuanya dapat siraman hujan, semuanya dapat menikmati tiupan angin, semuanya bisa menikmati makan tanaman, hewan-hewan. Itu rahmat umum, tanpa pandang bulu. Siasen yang ke sawah, lai urek padi, tanam tumbuh padi. Tapi kalau pujuk padi, walaupun dia sembahyang, tidak ketumbuh. Bertelanjangnya orang nanam padi itu tumbuh. Sebut nampak rahmat. Itu rahmat umum. Rahmat umum tidak pilih-pilih. Siasen nado ketika matahari tabi, siasen ada situ. Nampak rahmat. Orang gila pun nampak. Orang mengicuh, orang mencipet, orang menipu, orang mengkhianat, orang penutup, orang banyak janji, nampak je. Ini nampak rahmat. Yang kedua rahmat khassah, rahmat khusus, rahmat spesial. Kau tidak semua nak. Nan diminta rahmat spesial kau. Dia salat baca tu, Rabbil fili warhamni. Bahkan di doa akhir surat Baqarah baca aja lah. Apa bunyinya? Halo? Ini kalau dipenggal mana ada pet wah. Alasan tu. Doa orang mati mintalah Allahumma filahu arham. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu yang kami harapkan. Itu rahmat khusus. Rahmat umum tak diminta pun dapat. Tapi rahmat khusus diminta kepada Allah dan berusaha bagaimana supaya memperolehnya. Dan diminta Nabi Adam rahmat khusus. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jika tidak engkau ampuni kami dan tidak engkau beri rahmat khusus. Rahmat khusus tidak engkau kasihi kami dan tidak menaruh iba engkau kepada kami. Tidak kasih, tidak iba kepada kami ya Allah, lantaran kami telah berdosa, telah bersalah, telah melanggar. Tentu kami termasuk rahmat khusus. Bangko diriangkan kedua ampun. Ampunnya rahmat, keduanya beriang dia. Nama Allah saya cuk beriang, Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Dalam doa-doa coba beriang keduanya. Rabbi fili warhamni. Allahumma filahu warhamhu. Waghfir lana warhamna. Diiriangkan kedua itu. Didulukan minta ampun sama kau. Celik lagi bari. Sekali kau yang celik bari. Ado nanti namanya. Takhalli, ado tahalli. Nama nan dulu babada daripada mandi. Lai orang nama babada nak mandi. Lai pi bakalincor sono. Bakalincor sono. Sama-sama harum. Mandi dulu.
Barasian badan. Surah tu badak. Lipstick, aisodo. Lonyor, duduran, macam-macam lah namanya. Pipa nomor rampik, minimal. Mandi. Minta ampun tu mandi. Membersihkan badan dari dosa-dosa. Minta rahmat, badak. Badak atau setrika. Sudah dicuci, disetrika. Datang kau tak? Didahulukan minta ampun tu membersihkan badan dari kumuh. Dosa tu kumuh. Dosa tu kotor. Dosa tu menghitamkan. Dosa tu busuk. Menggelisahkan deknya busuk. Bersihkan badan tu. Sudah tu bercamin lah. Kok 15 minit berlenong-lenong lah camin tu. Tak salah. Rahmat tu kasih sayang. Kasih sayang tu menunjukkan kepada kebagusan, keelokan. Dulu nama Allah pun diserangkaikan dulu Ghafur daripada Rahim. Tak ada yang Rahimun Ghafur. Yang ada Ghafur Rahim. Ghafur Rahim. Itu dulu. Kita ambil contoh ayat cik Ghafur Rahim. Qul anzalahu innahu kana ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu gambaran. Nah, Nabi Adam itu. Jika tidak engkau ampuni kami, ya Allah, engkau tutupi salah dan dosa pelanggaran kami. Dan tidak engkau pula engkau rahmati kami. Engkau kasihi kami. Engkau sayang kami. Namanya rahmat. Tentu kami termasuk orang yang merugi. Rugi risiko dua. Tidak dapat ampunan rugi. Tidak dapat rahmat rugi. Salah satu kerugian terbesar adalah tidak dapat ampun. Dan tidak ada lagi kerugian yang lebih hebat itu. Melebihi daripada itu. Tidak ada lagi kerugian yang lebih hebat selain daripada tidak dapat ampun. Namun kalau tidak dapat ampunan, kekamak lah. Kekamak apa? Dia kira tidak dapat ampunan, tidak bisa masuk surga. Ada orang yang tak dapat ampunan masuk surga? Tidak. Di sekolah tak seni doa Nabi Adam tu. Kalau kita tidak pelajari, tidak kita pahami, tidak nampak kita betapa indahnya susunan doa yang Allah ajarkan langsung kepada Nabi Adam. Makanya tidak bahasa wak cukup, tidak mengketutuah saya bunyi doa pun. Tahu mengketutuah? Curah melapen peluru. Doa aku meminta, memohon, mengadu, bersilambik. Bersilambik, maibo-ibo, berulang-ulang, merandah-randah. Itu nak doa. Itu apa doa namanya. Orang apa doa lancar. Tapi kalau orang berdoa, tidak lancar. Diulang-ulang. Makanya adab berdoa itu nak coba kenai. Menghibah-hibah, merendah-rendah, penuh harap, yakin, khusyuk, tidak terburu, tidak tergesa. Itu doa. Kebanyakan orang tua awak pun orang adalah kita berdoa, umumnya apa doa. Atau mengulang hafalan doa. Kemudian kalau apa doa, mengulang hafalan itu kencang. Tidak ada berhenti-henti. Panjang. Kadang-kadang doa cukup itu salah pasang, salah tampik, salah sabui. Ini cukup. Doa surah sembahyang 7, melepas orang ke Makkah 7, menerima baru 7, melepas orang mati itu je. Melepas orang pulai itu je. Laki bercerai itu je doa. Tidak pas. Tidak pas doa. Intinya. Jadi ujung nukuah.
merugi. Tidak dapat ampunan, tidak dapat rahmat, merugi. Kerugian itu baru kita sadar nanti kalaulah selesai duit. Orang baru sadar bahasanya merugi lah selesai tutup buku. Awak terasa merugi lah mati. Ketika masih hidup kau dan terasa merugi lah. Kalau terasa orang merugi ketika hidup kau, tidak mau orang buang-buang waktu itu. Ikut sanjo tidak ada orang milih sahaja. Bahasa waktu sanjo itu waktu terbaik untuk baca Quran, untuk berdoa, untuk berzikir, untuk istighfar. Kan asilah itu. Asilah kan waktu sore, waktu terbaik. Nah, kami laki-laki kan masih membuang-buang waktu itu. Kenapa? Ya tidak tahu bahasanya merugi. Merugi membuang-buang waktu. Nah, inti kejiwa. Ikut salah satu doa di samping apa? Pahami, mintalah bersungguh-sungguh kepada Allah. Ketika kita maca zalamna itu nanti bayang kita pelanggaran kita. Semua nan zalamna itu melanggar. Zalim dibagi tiga ya. Zalim kepada diri adalah kita melanggar larangan Allah. Tidak taat, tidak patuh. Larangannya dilanggar. Nah, itu yang dilanggar Nabi Adam zalim. Mestinya aturan Allah ditaati. Larangan Allah dijauhi, perintahnya dikerjakan. Itu namanya mestinya. Tapi ketika tidak larangannya tidak dihentikan, dikerjakan, perintahnya malahan tidak dilaksanakan, aturannya dobrak, agak zalim. Sebab zalim itu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, tempat dan sebenarnya aturan ditaati. Tempat dan sebenarnya perintah dilaksanakan. Tempat dan sebenarnya larangan dihentikan. Ketika tidak melaksanakan itu, zalim. Kata Allah, la taqraba, jangan dekati pohon. Dilanggar, zalim. Mestinya tempat dan sebenarnya jauhi, jangan dekati. Itu kaji kita. Saat pagi gini, lain ragu. Orang yang dapat ampunan Allah itu dapat rahmat. Tidak. Ampunan itu termasuk rahmat. Maka duluan ampunan lu. Dulu kan ampunan lu. Tidak. Kalau dapat rahmat pasti diampuni. Iyalah. Tidak boleh kita lepas di antara dua. Khauf, raja, khauf. Atau dalam istilah sore sajadah, khaufau wa tama'a. Di antara dua tu. Haruk kebuliah, camai kilang. Haruk awak dapat rahmat. Haruk dapat ampunan, tapi camih jo. Sebab orang kalau pede nak minta ampun boleh. Tak boleh pede. Orang kalau pede, nyalah merasa salatnya lah betul, ibadah lah betul. Nyalah masuk surga, nyalah santian surang, nyalah amu mangak tu, babayo pede. Ujub. Abu. Kita akhiri kajian kita. Mudah-mudahan berkah, manfaat, amin. Dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.